Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab fikih Matla'ul Badrain. Pembahasan masih lanjutan tentang perkara tayammum. Terakhir pembahasan kita bahwasannya ada beberapa keadaan di mana seseorang yang bertayammum lalu dia salat fardu, maka dia wajib mengulang atau mengqadha salat fardunya. Nah, ada orang yang salat dengan tayammum itu wajib mengqadha salatnya. Yang pertama adalah ketika dia tayammum karena tidak ada air, tapi di tempat yang biasanya ada air, maka dia wajib mengulang salatnya. Yang kedua adalah ketika ada jabirah atau ada penghalang di tubuhnya, yang mana penghalang itu berada di anggota wudhu juga anggota tayammum. Contohnya wajah dan tangan. Maka seandainya ada orang yang tangannya diinfus, diperban, atau dibalut sehingga dia tak bisa wudhu dan juga tak bisa tayammum, tapi tetap isyarat tayammum itu tetap dilakukan. Nah, jadi misal ada orang tangannya diimpus, wudhulah mana yang bisa diwudhukan, pas sampai ke bagian tangan mana yang bisa disiram. Nah, lalu dia bertayammum sebagai ganti dari air yang tak bisa sampai ke tangan, lalu dia basahi, dia usap. Nah, jabirahnya itu, perbannya itu. Lalu dia sholat, dan nanti ketika sudah sehat, sudah hilang perbannya itu, dia wajib ulang. Yang kedua adalah ketika ada seseorang punya jabirah atau punya perban, tidak di anggota tayammum. Misal di kaki, namun diletakkan saat sebelum suci. Nah, diletakkan dalam keadaan berhadas. Diletakkan dalam keadaan berhadas, diperban kakinya dalam keadaan berhadas, maka ini juga nanti wajib diulang. Yang keempat adalah ketika seseorang itu diletakkan perbannya bukan di anggota tayammum, diletakkan dalam keadaan suci, tapi di bagian yang diperban ada najis yang tidak dimaafu, yang tidak dimaafkan, maka ini juga diulang. Yang terakhir, yang kelima adalah seseorang yang diperban bukan anggota wudhu dan tayammum, kaki misalnya. Nah, kemudian diperban dalam keadaan suci, diperban dalam keadaan tidak ada najis, tapi ternyata terlalu banyak bagian yang sehat yang diambil, yang ikut ditutup, maka ini juga nanti wajib diulang tayammumnya. Itu yang lalu pembahasan kita, sekedar mengulang. Nah, ini kita masuk, kemarin sudah selesai kita bahas, kita baca sampai habisnya. Sampai dan wajib ya. Tapi sebelum kita lanjut ke dan wajib itu ada poin 5 sebelumnya. Nah, itu akan kita baca dulu di pinggirnya. Nah, angka 5, catatan di pinggirnya. Dan berbilang-bilanglah tayammum, sebab berbilang-bilang anggota yang sakit. Akan bertambah jumlah tayammumnya menjadi 2 kali atau 3 kali tayammum dalam sekali wudhu nih. Dalam sekali wudhu bisa jadi lebih dari 1 kali tayammumnya, jika yang sakit itu lebih dari 1 tempat. Nah, maka di sini dikatakan berbilang-bilanglah tayammum sebab berbilang anggota yang sakit.
Maka apabila tertegah memakai air pada dua anggota, kalau dia tak bisa pakai air pada dua anggota, maka wajib dua tayammum. Maka wajib dua tayammum. Misal di wajah ada luka yang tak bisa kena air, di tangan pun ada luka yang tak bisa kena air, maka nanti dua kalilah dia tayammumnya. Pertama basuh yang sehat di wajah, habis itu tayammum sebagai pengganti yang tak bisa kena air di bagian wajah. Kemudian basuh yang sehat untuk tangan, kemudian tayammum untuk yang tak bisa kena air yang ada di tangan. Nah, jadi kalau seandainya dua anggota yang ada sakitnya yang tertegah untuk memakai air, nah maka wajib dua tayammum. Atau pada tiga anggota, maka wajib tiga tayammum. Atau pada tiga anggota, di wajahnya ada sebagian cacar air yang tak boleh kena air, di tangannya ada bekas luka bakar yang tak bisa kena air, di kakinya ada penyakit gatal-gatal kutu air parah yang tak bisa kena air, tapi tak menyeluruh. Maka ini tayammumnya 3 kali. Basuh wajah yang sehat, tayammum untuk wajah yang sakit. Basuh tangan yang sehat, tayammum untuk tangan yang sakit. Usap sebagian kepala, kemudian basuh kaki yang sehat, kemudian tayammum untuk kaki yang sakit. Maka kalau seandainya sakitnya ada di 3 tempat, maka wajiblah 3 kali tayammum. Nah, atau pada 4 anggota, sakitnya pada 4 anggota, maka wajib 4 tayammum. Jika melengkapi itu menyeluruh, sakit itu akan sekalian kepala. Nah, jadi misal wajahnya ada sikit yang sakit, tangannya ada sikit yang sakit, kepalanya seluruhnya sakit, tak ada yang bisa diusap sedikit pun dengan air. Misal, karena kalau ada sedikit saja, ngapain tayammum? Usap saja yang sedikit itu sah. Karena untuk kepala, dengan mengusap sebagian saja wudunya sah. Nah, ini kepalanya seluruhnya sakit. Kemudian kaki sebagian yang sakit. Maka kalau begini 4 kali tayammum. Basuh wajah yang sehat, tayammum untuk bagian wajah yang sakit. Basuh tangan yang sehat, tayammum untuk bagian tangan yang sakit. Tayammum untuk mengganti keseluruhan kepala yang sakit. Basuh kaki yang sehat, dan tayammum untuk bagian kaki yang sakit. Beginilah dia. 4 tayammum. Itu kalau kepalanya menyeluruh dia, melengkapi sakit itu akan sekalian kepala. Dan jika tiada melengkapi, ia akan dia. Nah, artinya tidak melengkapi, luka akan kepala. Itu domirnya harus tahu membalikkannya kemana. Ini kitab Arab Melayu pun pakai domir. Nah, maka, tadi, dan jika tiada melengkapi, ia akan dia. Ia yang pertama itu penyakit, akan dia itu akan kepala. Maka wajib 3 tayammum. Maka yang wajib hanya 3 tayammum. Kepalanya cuma separuh yang tak boleh kena air. Separuhnya boleh. Karena bahwasannya kepala memadai menyapu yang sahih daripadanya. Nah, karena kalau kepala sikit saja pun diusap bagian yang sehat itu sah. Nah, titik sampai situ. Pembahasan berikutnya. Dan jika melengkapi sakit itu pada anggota yang 4. Kalau ini menyeluruh, wajah sedikit pun tak ada yang bisa kena air, tangan sedikit pun tak ada yang bisa kena air, kepala sedikit pun tak ada yang bisa kena air, kaki pun begitu, sedikit pun tak ada yang bisa kena air. Nah, ini maksud dari bahasa tadi. Dan jika melengkapi sakit itu pada anggota yang 4, maka wajib 1 tayammum jua. Kalau ini dah 1 aja. Muka ada yang bisa disiram, tak ada. Kepala ada yang bisa kena air, tangan ada yang bisa kena air, sikit pun tak ada. Kepala menyeluruh tak bisa kena air. Kaki sama, semuanya tak bisa kena air. Maka apa yang dilakukan? Tayammum. Berapa kali? Sekali saja. Kenapa? Nah, di sini alasannya, maka wajib 1 tayammum jua ganti daripada wudu karena gugur tertib. Karena tak ada yang harus ditertibkan antara membasuh dan tayammum. Orang tak ada yang bisa dibasuh? Nah, itu tadi. Dan jika melengkapi, sakit itu akan 3 anggota yang lain daripada kepala. Kalau seandainya wajah penuh tak bisa diusap, tak bisa disiram.
tangan penuh tak bisa disiram, kepala ada sedikit yang bisa diusap, kaki penuh tak ada yang bisa disiram. Nah, itu tadi maksud daripada dan jika melengkapi, nah sakit itu akan 3 anggota yang lain daripada kepala, wajib 2 tayamum. Kalau kasusnya begitu wajib 2 tayamum. Muka sikit pun tak ada yang bisa kena air, tangan sikit pun tak ada yang bisa kena air, kepala ada sikit yang bisa kena air, kaki sikit pun tak ada yang bisa kena air. Ini cara wuduknya itu dengan 2 tayamum. Nah, bagaimana penjelasannya? 1 tayamum daripada muka dan kedua tangan. Jadi langsung 2 muka dan tangan ini digabung dengan 1 tayamum. Kenapa? Nggak ada yang sehat, nggak ada yang bisa dibasuh dengan air. Maka gugur tertib di situ. Nah, karena gugur wajib membasuh keduanya, karena tak ada yang bisa dibasuh di keduanya, yakni wajah dan tangan. Dan yang menghendaki ia, maka gugur tertib. Artinya dan yang menghendaki ia, maka gugur tertib. Jadi tak ada yang bisa dibasuh, maka gugur tertib. Keduanya tayamum yang kedua untuk apa? Dan wajib tadi lanjutannya tuh. Maka gugur tertib keduanya. Situ. Dan wajib menyapu setengah kepala. Kemudian daripada tayamum dan 1 tayamum daripada 2 kaki. Nah, inilah pembahasan yang dimaksud dalam poin 5 tadi. Balik lagi kita ke matan, ke isinya. Dan wajib tayamum bagi tiap-tiap fardu dan sembahyang yang dinadarkan dia. Jadi kalau kita bertayamum hanya boleh untuk 1 sholat fardu atau sholat sunnah tapi yang dinadarkan. Nah, ingat sekali lagi, karena pengertian nadar itu adalah mewajibkan amalan sunnah. Mewajibkan amalan sunnah. Kalau amalan itu wajib tak sah dinadarkan, kalau amalan itu makruh tak sah dinadarkan, kalau yang mubah pun tak sah dinadarkan. Yang sah nadar itu hanya kepada amalan sunnah. Nah, jadi misal dia katakan, aku nadar besok, misal. Aku nadar besok untuk sholat duha. Nah, maka sholat duha yang awalnya sunnah menjadi wajib. Nah, nadar ini kebanyakan orang tersalah, dikiranya semua nadar ini itu muqayyad. Dikiranya semua nadar ini itu mesti diikat dengan 1 permintaan. Tidak. Nadar ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau seandainya dia kata besok aku nadar sholat duha, maka itu namanya nadar mutlak. Nah, tapi kalau dia katakan seandainya si fulan besok bayar hutang, aku nadar sholat duha. Nah, ini namanya nadar muqayyad. Yang pertama ulama tak pala membahas. Artinya silahkan saja. Kalau nadarnya nadar mutlak. Kalau nadarnya nadar muqayyad, ulama agak kurang sukai. Nah, bahkan sebagian mengatakan makruh. Nah, kenapa? Karena menjadikan ibadah ukhrawi, ibadah yang sifatnya ke akhirat, untuk tujuan dunia. Nah, itu tadi ya. Jadi kayak orang kikir. Nah, dia bilang kepada Allah, ya Allah, sehatkan badanku. Kalau sehat aku tahajud aku seminggu tak putus. Nadar. Dia kata, aku bernadar kalau sehat badanku seminggu aku tak putus tahajud. Nah, terus kalau tak sehat, tak mau aku. Nah, kalau bahasa kita yang seperti itu, seolah Allah itu perlu sama ibadahnya. Begitulah masanya. Nah, seolah Allah itu perlu sama ibadahnya. Nah, jadi yang seperti ini kurang bagus. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian. Jika ada hajat, jika ada keinginan yang hendak dilakukan, ketimbang nazar, mendinglah bertawassul dengan amal. Buat saja dulu sedekahnya, buat saja tahajudnya, buat saja salat duhanya, buat saja hal-hal baiknya, kemudian niatkan, ya Allah, kalau seandainya yang kulakukan itu adalah nilainya di sisimu, maka kabulkanlah hajatku ini, itu, dan ini. Begitu lebih baik. Seandainya tak kabul, jadi sudah beramal. Kalau tak terkabul, tak jadi dia beramal. Nah,
Nah, jadi sholat sunnah yang dinadarkan itu hukumnya sama seperti sholat fardu. Maka seandainya dia tayamum kemudian sholat zuhur, tak batal sampai asar. Walaupun tak batal, tetap wajib tayamum lagi untuk sholat asar. Karena hanya boleh untuk satu sholat fardu. Kalau seandainya dia itu sholat maghrib dengan tayamum, tak batal sampai isya, tetap wajib lagi untuk tayamum. Nah, kalau seandainya dia tayamum untuk sholat nazar, qobliyah subuh misalnya, maka untuk sholat subuhnya dia wajib tayamum lagi. Kalau tidak sebenarnya cukup satu tayamum saja, qobliyah subuh, habis itu sholat subuhnya. Tapi kalau qobliyah subuhnya dinazarkan, maka wajib dia tayamum sekali lagi untuk sholat subuhnya. Kenapa? Karena hukum qobliyah subuhnya yang dinazarkan itu sama seperti sholat fardu. Lalu pertanyaan berlanjut, pembahasan berlanjut. Kami ingat dulu muzakarah ini sama Ustaz-Ustaz di Medan. Kalau seandainya ada orang bernazar, ya Allah aku nazar atau wajib atasku, itu lafaz nazar ya, aku bernazar atau wajib atasku. Kalau nggak pakai dua lafaz itu belum jatuh nazar. Nah, ya Allah aku bernazar besok sholat duha 8 rakaat. Nah, misal begitu. Dan itu yang paling afdol ya. Ada 8, ada 12. Tapi yang paling kuat itu 8. Dan itu dikatakan lebih afdol. Nah, seandainya dia sholat duha 8 rakaat. Ini nazar berarti hukumnya jadi wajib. Lalu ternyata dia bertayamum. 2 rakaat salam. Bangkit yang berikutnya. Mesti tayamum lagi atau boleh lanjut? Nah, itu dia masalahnya. Mesti tayamum lagi atau boleh lanjut? Dia sholat duha 8 rakaat tayamumnya. Salam 2 rakaat, bangkit. Boleh lanjut atau harus tayamum lagi? Boleh lanjut tanpa perlu tayamum. Nah, di sini. Boleh lanjut tanpa perlu tayamum. Kalau ada orang bernazar, ya Allah, aku nazar, misal dia di bulan Ramadan, esok malam aku sholat tarawih, langsung jatuh 20, karena tak ada sholat tarawih kalau dimutlakan langsung 20 jatuhnya. Dia sholat tarawih, nah pakai tayamum pula dia, habis salam bangkit, boleh langsung sholat atau harus tayamum lagi? Harus tayamum lagi. Loh, apa bedanya Ustaz? Sama-sama sunnah ya. Tadi duha boleh dia dengan satu tayamum padahal semuanya dinazarkan. Sementara tarawih, kenapa harus berulang tayamumnya? Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Bajuri, duha boleh dilakukan dengan satu tayamum. Karena seandainya dilakukan dengan satu salam, dia boleh, dia sah. Tarawih tak bisa, harus 10 kali tayamum 20 rakaat tuh. Kenapa? Karena tak bisa dikerjakan dengan satu salam. Maka ibaratnya setiap sholat tarawih itu ibadah mustaqil, ibadah yang tersendiri. Jadi wajib dia tayamum lagi, bangkit tayamum lagi, bangkit tayamum lagi. Begitulah. Bisa paham bedanya nih. Nah, maka tiada dihimpunkan, maka tak boleh dikumpulkan dengan satu tayamum, maksudnya antara 2 sembahyang fardu dengan tayamum yang satu. Nah, maghrib isya tak boleh, zuhur asar tak boleh, asar maghrib tak boleh dengan satu tayamum. Dan tiada pula antara 2 tawaf fardu, kalau dia punya 2 tawaf fardu, entah nazar, entah wada', entah yang lain lah, macam-macam tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu bimanzilatis shalah. Rasulullah bersabda, at-tawafu bimanzilatis shalah. Nah, illa annallaha ahalla fihin nutqa. Hanya saja Allah halalkan pada tawaf itu bercakap-cakap. Nah, wa may yantiqu fala yantiqu illa bi khair. Kalau seandainya ada yang mau bercakap, maka jangan bercakap kecuali kebaikan. Jadi tawaf itu bimanzilatis shalah. Sama posisinya dengan sholat. Nah, jadi kalau dia punya 2 tawaf fardu, harus masing-masing tayamumnya, tak boleh digabungkan 2. Dan tiada antara sembahyang dan tawaf yang fardu, atau 2 dihimpunkannya, sholat zuhur
dengan tawaf fardu dengan satu tayamum, tak boleh juga. Kenapa? Karena ibaratnya jadi dua sholat fardu, sama tak boleh. Yang fardu keduanya. Dan tiada antara Jumat dan khutbahnya. Ini sholat Jumat dan khutbahnya tak boleh dihimpunkan dengan satu tayamum. Kejadian di suatu tempat gersang, tak ada air. Kalau tak ada air, sholat Jumat dibikin nggak? Tetap dibikin, jangan tak dibikin. Nah, si khatib tayamum untuk khutbah. Nah, kemudian turun khutbah, dia tayamum lagi untuk sholat. Tapi satu tayamum boleh untuk dua khutbah. Tapi nggak boleh untuk khutbah dan sholatnya. Nah. Dan harus baginya, dan boleh, harus itu artinya boleh. Dan boleh baginya bahwa sembahyang akan fardu dan mu'adah dengan tayamum yang satu. Tapi kalau sembahyang fardu dan mu'adah digabung dengan sembahyang yang satu, itu boleh. Sembahyang mu'adah, sembahyang fardu yang diulang. Niatnya fardu, tapi jatuhnya sunnah. Contoh kasus, biasanya ini untuk memperoleh fadilah jamaah, baik memandang dirinya atau memandang orang lain. Kalau fadilah jamaah yang memandang dirinya, dia masuk ke masjid dah agak telat. Nah, bukan masbuk lagi, mutaakhir. Kalau masbuk tuh masih didahului, ini mutaakhir udah terlambat, udah bubar, orang udah pulang semua. Datang dia ke masjid, ke musola, celingak-celingak, wah tak ada kawan. Adalah sholat zuhur sendiri. Setelah selesai sholat zuhur, ternyata datang rombongan. Nah, berjamaah. Maka sunnah baginya mengiadah, mengulang sholat zuhurnya tadi itu. Apa tujuannya? Liyahuza fadilah jamaati, untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Nah, itu tadi. Atau memandang fadilah jamaah untuk orang lain. Orang belum bubar, masih pada duduk berzikir, datang orang celingak-celinguk. Manalah yang bisa jadikan imam? Tak ada pula orang sholat. Akhirnya satu orang bangkit. Kenapa? Nak cari kawan berjamaah. Ayo ku kawan nih. Kau udah sholat? Udah. Jadi kau sholat lagi? Mu'adah. Nah, untuk apa? Supaya kau dapat fadilah jamaah. Nah, itu boleh juga seperti itu. Nah, ini sholat mu'adah. Kalau sholat zuhur, niatnya sama. Usolli fardhu zuhri. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Nah, tetap lafaznya seperti itu, tapi jatuhnya sebagai sunnah. Nah, ini sholat i'adah yang seperti ini. Nah, dia hanya boleh sekali tapi. Datang orang ketiga terlambat lagi, celingak-celinguk nggak boleh dia lagi, harus ganti orang. Nah, mu'adah cuma boleh satu kali. Nah, sholat sunnah boleh di i'adah? Boleh. Idul Fitri, datang telat. Ya, udah selesai orang. Datang satu orang bangkit, ayo berjamaah. Karena sholat Idul Fitri sunnah berjamaah. Boleh diulang? Boleh. Nah, saya pernah ditanya, dapat dia jadwal 2, tak dapatnya ganti. Jadwal 2, cemana lah mengatasinya nih. Akhirnya ditelepon ya, Pak, masjid yang satu, kita mulai 6:30 aja Pak ya. Udah boleh itu Pak. Nah, karena terbit fajar pun udah boleh sebenarnya. Kita mulai 6:30. Kenapa Ustaz? Nah, biar agak lebih cepat saja. Yang satu dia telepon, kita mulai jam 8:30 Pak. Nah, itu tadi. Kalau seandainya seperti ini, misal lah gitu. Entah karena tak ada ganti, entah karena saya ngamplopnya, tak tahu. Allah alam dia. Akhirnya kejar dua-dua, habis sana ke sini. Mu'adah dia sholat tuh. Boleh nggak tuh? Boleh. Ternyata sholat id pun boleh diadah. Tak usah dibuat. Itu cuma contoh kasus saja. Itu ketahuan jadi ceritaan orang lah itu. Nah, itu kalau dulu ada yang apa? Ulama ketika itu karomah. Di sana imamnya dia, di sini imamnya dia. Itu kan pernah ada gitu. Siapa imam sana? Oh, Ustadz Fulan. Sini Ustadz Fulan. Oh, karomah. Nah, kalau ini karena taoma ini kan. Kalau itu berbarengan waktunya makanya jadi karomah. Kalau ini berganti bulan. Nah. Jadi kalau seandainya di mu'adah pun itu boleh. Kenapa? Karena Pak jatuhnya sunnah. Jadi silahkan dengan mu'adah itu boleh. Nah, itu nanti pembahasan mu'adah adalah tersendiri. Nah, tentang pembahasan mu'adah. Jadi mu'adah ini wajib berjamaah. Nah, wajib berjamaah. Ibu kalau memang pingin kali dapat pahala 27, udah pernah kita bahas dulu.
Selalu ditanyakan itu. Baru lagi semalam saya ngisi pengajian ibu-ibu. Ustaz, ada hadis Rasulullah, la tamna'u nisa'akumul masajid. Tapi dia bahasa Indonesianya dia bacakan. Jangan larang perempuan kalian ke masjid, tapi sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Bingung kami menyikapinya, Ustaz. Berarti sholat di masjid boleh? Boleh. Tapi di rumah lebih banyak pahala, betul. Jadi cemana? Ibu mau sholat cari apa? Cari pahala, ya di rumah lah. Karena di rumah lebih banyak pahalanya di rumah. Nah, tapi di rumah tak berjamaah, Ustaz. Itu dia, jadi disitulah kenanya. Tapi di rumah tak bisa berjamaah, tak ada orang. Anak masih kecil-kecil. Nah, kalau panggil ibu satu gang situ kumpul semua, kan suaminya pada ke masjid. Ada ibu-ibu situ kumpul gitu. Wah, tak bisa lah, Ustaz. Udah, ibu tunggu saya, jangan sholat dulu. Suami pulang, nah, Pak, mu'adah Bapak. Kawan nih aku sholat berjamaah. Begitu. Mudah-mudahan tak menggeliat suaminya. Karena disuruh begitu, ya Allah, mau ditolak kaji, tak ditolak, kok capek gitu. Jadi ini tanya iman lah masing-masing seperti ini. Nah itu boleh. Kalau digabung antara sholat fardu dengan mu'adah dengan tayamum yang satu juga. Demikian lagi satu fardu dan beberapa sunnah. Satu fardu dan beberapa sunnah ini boleh digabung. Persis seperti hukum sahibut darurah. Orang yang punya keadaan darurah, salisul baul atau istihadah. Maka ini pun seperti ini. Satu wudunya cuma boleh untuk satu sholat fardu, tapi boleh untuk beberapa sholat sunnah. Nah, kasusnya persis lah seperti ini. Nah, inilah dia tadi. Masalah yang seperti ini. Habis masalah tayammum. Kita masuk pasal yang baru. Lanjutlah kita ke pasal baru. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu, kalau seandainya payah bertanya, tulis di kertas, selipkan saja di depan pintu itu, nanti diambil sama orang. Nah, mana tahu ada yang punya pertanyaan. Nah, bawa pulpen, bawa kertas, tulis, taruh di situ. Nah, ya. Yang perempuan ini malu bertanya. Nah. Faslun fi bayanin najasat wa izalatiha. Fasal tentang menjelaskan najis-najis. Ini suatu fasal pada menyatakan ain. Ain itu benda. Najis dan kaifiyah. Kaifiyah itu cara menghilangkan dia. Kita bahas najisnya, mana saja yang termasuk najis. Kemudian kita bahas tentang cara menghilangkan najisnya. Dan segala yang cair, yang keluar daripada dua jalan, najis ia. Setiap ada cairan yang keluar dari dua jalan, jalan depan yakni kubul atau jalan belakang yakni dubur, maka hukumnya najis. Semuanya iya. Nah, jadi tadi semuanya itu najis. Melainkan kecuali mani anak Adam, mani manusia, dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi. Nah, maka kesimpulannya semua yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, kalau dia sifatnya itu cair, maka hukumnya najis. Nah, mau air kencingnya, mau yang lain, pokoknya kalau cair maka hukumnya najis. Nah, kecuali mani. Mani siapa? Mani manusia dan mani semua hewan. Itu bukan najis. Kecuali mani anjing dan babi. Itu najis. Mani kuda, mani kucing, mani harimau, itu semuanya suci. Itu semuanya suci. Itu tadi. Nah, apapun yang keluar. Nah, termasuk mohon maaf, wadi dan madhi. Itu hukumnya juga najis. Wadi dan madhi. Nah, karena ya ini mohon maaf, pembahasan tetap seperti ini. Nah, selalu saya ingat kata guru saya kalau bahas fikih itu membahas segala hal, dari yang ada di langit sampai ada yang di dalam celana pun dibahas. Nah, bulan dibahas, nentukan awal Ramadan, segala macam, sampai yang seperti ini dibahas. Matahari dibahas. Nah, jadi mohon maaf, selain air kencing, yang biasa keluar dari kemaluan manusia itu cairan ada 3. Yakni wadi, madhi, dan mani.
Wadi itu apa? Supaya pandai membedakannya. Nah, ini bukan bahasanya tak layak dibahas dan tak perlu dibahas. Kalau tak perlu tak akan ditulis oleh ulama. Karena banyak orang yang masih bingung. Pertama wadi. Wadi itu apa? Wadi itu cairan berwarna putih. Biasanya keluar mengiringi keluarnya air kencing. Kencing selesai keluar. Itu wadi itu namanya biasanya. Yang kedua biasanya keluar. Nah, biasanya keluar di saat memikul benda yang terlalu berat atau kecapean. Kalau ada keluar itu namanya wadi. Wadi hukumnya sama seperti air kencing. Najis, wajib istinja. Kena baju tak boleh dibawa sholat bajunya. Yang kedua mazi. Mazi itu apa? Mazi adalah cairan yang keluar ketika bangkit syahwat tapi belum sampai puncak. Kalau sampai puncak nanti namanya mani. Ini baru mulai bangkit syahwat ada yang keluar. Itu namanya mazi. Mohon maaf bahasanya dikatakan kebanyakan terjadi kepada perempuan. Nah, kalau itu keluar, maka itu hukumnya najis, maka itu hukumnya seperti air kencing. Wajib istinja, kena pakaian, tak boleh dibawa sholat. Nah, mohon maaf, pembahasan terkadang berlanjut. Lalu apa hubungan? Apa hukum berhubungan di saat mazi itu masih ada? Nah, mohon maaf. Nah, masih berada di kemaluan. Lalu dilakukan hubungan badan. Ini mohon maaf. Mohon maafnya itu bahasanya begini. Biasanya kalau melakukan hubungan badan, maka mazi itu keluar. Mazi itu keluar. Nah, biasanya yang banyak itu dari si perempuan. Berarti mohon maaf, qasbatuz zakar atau batang kemaluan laki-laki itu berlumuran dengan najis. Ketika hendak melakukan jima yang kedua, itu wajib dibasuh dulu sebelum melakukan jima yang kedua. Kenapa? Sudah berlumuran dengan najis. Kecuali kalau seandainya dibasuh akan menurunkan syahwat, hilang mood lagi dah. Kalau itu tak usah. Nah, tak pala dibasuh. Itu bukan bahasa saya, bahasa kitab tuh begitu. Seandainya dia tahu ini kalau kusiram, kalau kucuci, udah tak ada lagi selera, misal begitu. Maka itu tak usah dicuci, tak mengapa. Nah,